terhormat, Dewan Hakim yang terhormat, Dewan Hakim yang terhormat. Perkenalkan, Ralat Hijab Jaksa. Perkenalkan, nama saya Sumarah menjadi Buddha, Buruh dan Babu sudah menjadi pilihan saya. Bertahun-tahun saya menjilati kaki orang, terlantar dan hidup di bawah kaki orang. Bertahun-tahun saya tutup mulut saya. Saya lipat lidah saya agar tidak berbicara. Karena berbicara berarti bencana. Bencana bagi perut saya, perut Simbo, dan bencana pula bagi para majikan. Jadi tolong Dewan Hakim yang terhormat, perkenankan saya mendongak dan membuka suara. Jangan ditanya, jangan dipotong. Jika buktinya berhenti, maka saya akan diam. Saya akan diam selamanya. Sejak kecil, saya tidak pernah mendongakkan wajah saya, apalagi di Karangsari, desa tempat saya dilahirkan. Pak Kasirin, guru madrasah saya pernah menerangkan, pembunuhan para jenderal itu dilakukan oleh sekelompok orang yang keji yang tergabung dalam organisasi PKI. PKI itu benar-benar biadab. Oleh karena itu dihapus dan dilarang berkembang lagi. Seluruh antek PKI dihukum. Bapak ini si Sumarah itu kan PKI. Iya toh? Iya dulu Bapak ini Sumarah kena ciduk sama tentara. Jadi jangan deket-deket sama si Sumarah. Nanti tangkap. Mati. Kata siapa bapak saya PKI? Siapa Sulaiman PKI? Bapak saya bukan PKI. Bapak saya bukan PKI. Benar kata Simbo, tidak usah nades kelapa, tidak usah nyetor gula ke Denwasto. Lihat akhirnya bapak saya jadi ikut-ikutan diciduk setelah Denwasto diseret oleh tentara. Pak Hakim, jika memang benar bapak saya bersalah, lantas apa iya saya, Simbah dan Simbo harus menanggung itu selamanya? Dikucilkan, dirampas hak kami, selalu ditempa di negeri sendiri. Suatu hari saya bekerja bersama juragan beras. Saya berkenalan dengan seorang laki-laki yang kemudian saya mencintainya. Namanya Mas Edi. Dia seorang tentara. Cinta saya semakin bersemi manakala saya tahu Mas Edi juga menaruh hati kepada saya. Rasanya hati saya melambung tinggi sekali. Tapi kemudian saya terdepak dan terjatuh ke dalam jurang. Saya tidak bisa meneruskan hubungan saya dengan Mas Edi. Saya tidak bisa menikah dengan Mas Edi. Mas Edi mundur perlahan setelah mengetahui sejarah keluarga saya. Rasanya saya ingin lari dari di mana bayangan Bapak tidak lagi menghantui saya. Akhirnya melalui perantara seorang calo, saya mendaftarkan diri menjadi seorang TKW. Segala syarat saya penuhi, mulai dari biaya kelurahan dan naker, kantor tenaga kerja, kantor imigrasi, dan segala tidak benar yang sangat panjang sekali. Akhirnya saya Sumarah binti Sulaiman
seorang TKW menjadi peringkat tertinggi, jadi budak di negeri orang. Kosinus, kotangen, diferensial, monokotil, dikotil, semua aku hafalkan. Undang-Undang Dasar 45, mulai dari pembukaan pasal hingga ayat-ayatnya, hingga ke titik komanya. Teori pidato menjadi omongan majikan. Mana pidato Pak Kasiring tentang bangsa Indonesia yang adiluhung, ramah tamah, kekeluargaan, gotong royong? Mana? Ternyata semuanya bisa dibeli dengan uang. Segalanya itu hanya bisa dibeli dengan uang. Pak Hakim, saya pikir dengan menjadi TKW hidup saya akan bahagia. Saya pikir dengan menjadi TKW saya akan berubah dari ulat menjadi kupu-kupu yang sangat indah. Tapi ternyata Pak Hakim, Sumara tetaplah kandas di balik jubah-jubah majikan saya, di balik cadar-cadar majikan saya. Saya disiksa. Gaji saya 1 tahun hilang. Dan Pak Hakim, saya diperkosa. Saya diperkosa. Pak Hakim, saya harus berani mendongakkan wajah dan meludahi para majikan. Untuk kemudian saya ambil pisau, saya henuskan mata pisau ke jantung hati. Majikan itu Pak Hakim, saya bunuh. Dewan Hakim yang terhormat, inilah saya. Nama saya Sumara. Saya siap mati.